'cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Jovita Leilani. Nama aku Siti dari Nurullah. Nama saya Abdul Bila. Yang Ramadan, nama saya Farid Triguna. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi novel sejarah. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai materi novel sejarah, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran mengenai materi novel sejarah yang akan dijelaskan oleh Abi Fabila. Ya, tujuan pembelajaran itu yaitu satu, mengidentifikasi informasi dalam teks cerita, dan yang kedua menganalisis kebahasaan teks cerita, yang ketiga menginstruksi nilai-nilai dalam novel sejarah ke dalam teks eksplanasi, yang keempat menulis sejarah pribadi. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengetahui nih tujuan pembelajaran mengenai materi novel sejarah ini, kita harus tahu dulu apa sih novel sejarah itu. Novel sejarah adalah novel yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif yang diceritakan secara imajinatif. Jadi secara gampangnya, novel sejarah ini adalah karya tulis yang menceritakan tentang kejadian di masa lalu. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur teks cerita sejarah. Di sini ada beberapa poin yang akan dijelaskan oleh teman-teman kita. Ya, strukturnya itu ada pengenalan situasi cerita atau orientasi. Orientasi itu biasanya pengenalan suatu tokoh atau menata dengan adegan tersebut. Terus keduanya itu ada pengungkapan peristiwa atau sebelum itu tuh pengungkapan peristiwa itu adalah peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah. Struktur yang ketiga ada menuju konflik atau rising action. Di dalam struktur ini terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Terus bagian yang keempat, puncak konflik atau komplikasi. Bagian ini disebut sebagai klimaks. Bagian inilah cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Yang kelima, penyelesaian atau evaluasi resolusi. Sebagian akhir cerita, bagian ini berisi penjelasan atau penilaian tentang sikap ataupun nasib prinsip yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa tertentu. Jadi pada bagian penyelesaian ini sering dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Struktur keenam yaitu koda. Bagian ini adalah bagian paling akhir yang berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita. Dan fungsi koda ini tuh untuk sebagai penutup. Nah, komentar yang dimaksudkan itu bisa disampaikan secara langsung oleh pengarang maupun dengan diwakilkan oleh tokoh yang ada di cerita tersebut. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah menjelaskan apa itu teks sejarah dan apa sih strukturnya. Nah, sebelum kita tutup, apa ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, tadi kan membahas tentang novel sejarah. Nah, tentang novel sejarah itu kalau kita membaca tuh ada manfaatnya nggak? Selain kita mengetahui sejarah, ada apalagi manfaat membaca novel sejarah? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Sultan. Apa itu manfaat dari novel sejarah selain untuk mengetahui informasi tentang sejarah? Saya akan menyebutkan hanya satu poinnya saja. Contohnya itu
agar kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme. Jadi saat membaca novel sejarah itu tuh si pembaca itu otomatis nanti termotivasi ya atas perjuangan-perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita agar kita lebih mencintai negara kita sendiri. Izin bertanya ya, nama saya Kusudyantika dari kelompok 2. Pertanyaannya tuh, jika sebuah novel sejarah terlalu banyak menggunakan imajinasi pengarang, nah apakah masih bisa dikategorikan sebagai novel sejarah? Oke, terima kasih Kristi atas pertanyaannya. Jadi di sini aku mau menjawab pertanyaan dari Kristi. Tadi kan Kristi nanya kalau misalkan novel sejarah tuh kalau misalkan banyak imajinasinya tuh masih bisa dikatakan sejarah atau enggak. Nah, ini sebenarnya tergantung konteksnya. Kalau misalkan kita berimajinasi tentang suatu sejarah, asalkan tidak mengubah inti sejarahnya itu masih bisa dikatakan sejarah. Contohnya, kita membuat suatu novel sejarah tapi kita tambahin imajinasi, drama atau percintaan, itu tuh sah-sah aja asal tidak merubah inti sejarahnya. Begitu. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum